Oke. Oke. Salam merah putih. Minum Kak dulu. Belum itu? Jelang Persebaya versus PSM Makassar. Oke. Baik, baik, baik. Di tengah aja ini? Boleh coba saya lihat dulu mukaku. Oh, kalau dilihat mulai nih. Di tengah main kah? Siap dong. Oh, enggak pakai anu. Bumper? Udah, Ci? Bumper yang 1 menit toh? Yang baru kan? Mana? Ah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Firna Jeretno dalam program kita sore hari ini, program Tribun Timur Update edisi 18 Agustus 2023. Dan tentu Vio tak henti-hentinya mendoakan Tribuners dalam keadaan sehat dan juga semoga hari ini cerah secerah harapan dan semangat antusias supporter PSM yang bergelora mengharapkan kemenangan tim PSM pastinya. Dan jumpa lagi di Tribun Timur Update. Tentunya kita akan menyajikan informasi-informasi aktual, terupdate dan juga terkini yang ada di Kota Makassar dan juga bahkan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan hari ini kita akan membahas terkait jelang Persebaya versus PSM Makassar, Juku Eja wajib menang. Nah, sebagai informasi awal, PSM Makassar mengusung misi bangkit ketika menantang Persebaya Surabaya pada Liga 1 2023-2024. Kemenangan wajib diraih. 3 poin dari markas Persebaya akan menjadi modal berharga Wiljan Plim CS berlaga di playoff AFC Cup 2023. Kemenangan akan mengangkat moral dan mentalitas penggawa PSM Makassar. Namun memperoleh kemenangan lawan Persebaya tidaklah mudah, lantaran PSM Makassar akan tampil di hadapan bonek dan bonita. Laga bertajuk duel klasik ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat 18 Agustus 2023. Tepatnya hari ini di pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Kedua kesebelasan akan berjuang mati-matian demi 3 poin. Tim menang merangsek ke papan atas, sedangkan tim kalah akan turun di papan bawah. PSM Makassar dan Persebaya sama-sama mengoleksi 11 poin, di mana Laskar Pinisi di peringkat 10, Bajul Ijo di posisi 12. Untuk itu laga ini sangat penting bagi PSM Makassar mendulang 3 poin atas Persebaya. Wah, tentu hal ini atau
antusias supporter PSM pastinya sangat menggebu-gebu ya hingga nanti akan bertanding di pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu kita akan dengar langsung nih laporan dari Surabaya oleh wartawan Tribun Timur, Eskambi. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan kurus semangat. Tribuners, dimanapun Anda berada, saya Eskambi, wartawan Tribun Timur, kembali melaporkan menjelang pertandingan tim kesayangan kita PSM Makassar. Kali ini pada hari Jumat, PSM Makassar bertandang ke markas Persebaya Surabaya di Surabaya. PSM Makassar akan melakoni laga pekan ke-9 Liga 1 2023-2024 dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya sore atau menjelang petang ini waktu Indonesia Tengah. Saat ini sebagian besar penggawa PSM Makassar baru saja melaksanakan sholat Jumat di Gresik karena PSM Makassar dalam laga tandang kali ini memilih bermalam atau bermarkas sementara di hotel khas Jalan Jenderal Sudirman di Gresik. Dekatnya hotel ini tidak jauh dari jalan tol di perbatasan Kota Surabaya, sehingga untuk menjangkau Stadion Gelora Bung Tomo dari hotel khas ini cukup menempuh perjalanan sekitar 20 menit atau 30 menit dari hotel ini. Dan dijadwalkan bahwa tim PSM Makassar akan meninggalkan hotel khas menuju Stadion Gelora Bung Tomo pada pukul 13:10 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 14:10 waktu Indonesia Tengah. Saat ini seluruh tim penggawa PSM Makassar dari ofisial, tim pelatih, dan para pemain tengah bersiap-siap di kamar masing-masing untuk sebentar beberapa detik kemudian atau beberapa menit kemudian mereka akan turun semua ke lobi hotel ini untuk melakukan doa bersama sebelum meninggalkan hotel menuju Stadion Gelora Bung Tomo. Tadi beberapa tim kita seperti tim pelatih striker, Nurudin, asisten pelatih kita, pelatih kiper Alan Hafizuddin, Muhammad Rizky Pratama, Reza Arya Pratama, dan beberapa Rasid Bakri, dan beberapa pemain PSM Makassar yang melaksanakan salat Jumat di masjid yang paling dekat di hotel ini. Kita doakan bersama, semoga tim kesayangan kita, Juku Eja, Laskar Ayam Jantan dari Timur, pasukan Ramang, kembali mendapatkan hasil positif di laga tandang ini. Sekian laporan saya, Eskambi, melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ya, Tribuners, itulah tadi laporan langsung dari rekan Eskambi yang ada di Jawa Timur, Surabaya, dan tentunya melaporkan kegiatan-kegiatan dari punggawa PSM Makassar dari pagi tadi hingga nanti akan bertandang atau maksudnya menjelang laga di pukul 4 sore nanti. Untuk itu kita akan menampilkan lagi dokumentasi pernyataan resmi dari kedua tim terkait kesiapan jelang laga yang akan diadakan sore nanti antara Persebaya dan juga PSM Makassar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Konferensi pertandingan Persebaya melawan PSM Makassar yang akan diselenggarakan besok di Stadion Gelora Bung Tomo. Sudah hadir bersama kita coach dari PSM, Coach Bernardo Tavares dan juga Ervan. Oke, langsung saja, Coach, how's the preparation for tomorrow? Selamat sore. So tomorrow we're gonna have a tough game against a good team. The two last matches of this team, 2 wins. So it means that the motivation of opponent are very high. They have good local players and good foreign players. Also they have young players very good with Pago's potential. So tomorrow is going to be very difficult, and if we're going to see the history
games away, PSM Makassar away against Persebaya, always on this stadium, very difficult to get good result. Last season we make a miracle, we win, but not on this stadium. So tomorrow we need to make very good game to make a good result here. Selamat sore. Pertandingan besok akan menjadi pertandingan yang sulit bagi kita. Kita akan melawan tim yang bagus, dan di dua pertandingan terakhir mereka membukukan 2 kemenangan. Dan tentu saja motivasi mereka akan cukup tinggi untuk pertandingan besok. Mereka mempunyai pemain lokal yang bagus, pemain asing yang bagus, dan juga pemain muda yang bagus yang memiliki potensi. Dan dari segi statistik, pada saat PSM bertemu dengan Persebaya di stadion ini selalu saja sulit untuk PSM. Jadi kalau kita memang ingin hasil bagus besok di pertandingan besok, kita harus betul-betul bekerja keras. I respect all the people that work here on Indonesia. A good example is, since we are working here together on PSM Makassar, see how many players we already sent to national team. I think to get points on the ranking of the clubs, AFC Cup is very important, more important than some tournaments. But I respect what the other people think. We not say nothing. I never communicate with nobody from national team, so I don't understand your question. I respect everybody. I just want to say that for us it's very important to have our players, but also if FIFA match schedule and if we see that it's a good tournament, we allow to the players go. Always we allow to the players go. I give example, Sultan Zaki. It's with the team under 17. It's important player to us. It's training with us more than 1 season. It's 17 years old, and we let them go. He arrive now 4 or 5 days and already go again. This is the problem when we don't have a plan, because you let come the players to the club, and after 2-3 days you send a letter to come back again. It's like a yo-yo. The players cannot be a yo-yo. The players are people, feelings, emotions. So about the person that you speak, I never speak with this person. I don't know. I respect what they can say. What I can say to you, it's that PSM Makassar wants to develop players to improve our team, but also to improve national team. This is our target always. We're gonna have the AFC Cup match. If we can pass, it's gonna be very difficult. But if we can pass, maybe we can catch and collect points for the ranking of Indonesia. I think this is for good for the country. Siapapun dari pihak timnas yang memang merencanakan terkait hal-hal yang mereka butuhkan, namun saya menghargai atau respect terhadap opini-opini semua orang. Contohnya, kalau kita bisa ambil contoh, sudah ada banyak pemain dan juga pemain-pemain muda yang kita sudah berikan ke timnas, dan saya kira penting juga untuk melihat bagaimana membantu ranking daripada liga ini di mata internasional, ranking FIFA. Jadi untuk yang disebutkan Mas tadi terkait dengan orangnya, beliau pelatih tidak pernah berkomunikasi dengan siapapun. Pemain-pemain itu penting bagi kita di sini. Kita tidak bilang tidak penting. Contohnya Sultan Zaki, pemain penting di tim kita, kembali 4-5 hari, namun dipanggil kembali. Ada baiknya mungkin ada plan yang lebih tertata ke depannya yang diketahui oleh kita. Nanti dia akan pergi setelah 4-5 hari lagi ini ke timnas. Jadi beliau mengucapkan, menekankan kembali, beliau respect atau menghargai opini-opini orang lain,
Namun target kita di PSM itu adalah untuk mengembangkan pemain. Jadi dan juga kalau bisa dilihat kompetisi-kompetisi yang memang betul-betul bisa mengangkat ranking dari Indonesia di ranking FIFA. So, kartu kuning. Seperti sering saya bilang, kalau saya nggak ambil pusing siapapun yang kita gol. Intinya yang penting tim menang gitu, mau pemain depan, tengah atau belakang, nggak masalah. Karena kalau kita push, misalnya pemain depan harus cetak gol, akhirnya malah terbebani dia. Kita jalannya seperti air mengalir, kalau misalkan ada jalan tetap seperti itu ya. Kalau misalkan kita ditakdirkan menang ya insya Allah kita menang. Terima kasih. Ya, Tribuners, itulah tadi pernyataan resmi dari kedua tim, PSM Makassar dan juga Persebaya. Selanjutnya kami akan mendengarkan pernyataan dukungan supporter PSM yang tentunya sudah memberikan dukungan doa harapan dalam video yang telah kami rangkum. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartika Julianti Nuswada dari keluarga pelajar Sastra. Balikpapan. Itu visip sana. PMB Makassar. Semoga PSM Makassar bisa menang 3-0 dari Persebaya Surabaya, dan semoga Sultan Zaki dan Muhammad Mufli Hidayat bisa main dengan baik sehingga dapat mengharumkan nama Kota Makassar. Dan salam dari warga keluarga pelajar mahasiswa Balikpapan. Ewako Makassar. Assalamualaikum, saya Hasma dari Komunitas Literasi Sepanjang Perjalanan Pindrang. Saya memberikan dukungan penuh kepada PSM Makassar, di mana yang kita ketahui bahwa laga PSM melawan Persebaya pada Jumat nanti akan berlangsung. Tentu kita mengharapkan kemenangan PSM. Prediksi gol yaitu 4-0, di mana kemenangan untuk PSM. Saya berharap kepada para pemain agar kiranya lebih bersinar dan memberikan performa terbaiknya seperti musim lalu, di mana mengantarkan PSM Makassar meraih juara. Dan saya juga berharap kepada pelatih agar kiranya membenahi fisik pemain agar pada menit-menit terakhir tidak kebobolan. Mari teman-teman kelompok supporter, terkhususnya area Ajeta Pareng, agar lebih kompak mendukung kebanggaan kita bersama. Ewako PSM, salam dari Pindrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners di seluruh penjuru dunia. Saya Malik Zain, Ketua Bapilu DPC PKB Kabupaten Sinjai, sekaligus sebagai pencinta PSM Makassar, mengharapkan sekiranya PSM Makassar bisa menghentikan rentetan hasil buruk selama awal kompetisi di Liga 1 ini. Semoga ke depan di pertandingan melawan Persebaya Surabaya, PSM bisa kembali mengembalikan tren kemenangan. Ehau PSM, Ewako PSM, Ehau PSM, Ewako PSM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi support yang diberikan oleh para supporter PSM sejati yang tentunya bukan hanya mendukung pemainnya, tapi juga bagaimana doa dan harapan mereka tujukan bagi elemen-elemen lain yang terlibat dalam pertandingan nanti. Dan tentunya kami akan juga menyajikan beberapa informasi jelang laga Persebaya versus PSM Makassar hari ini. Dan untuk itu selamat menyaksikan tayangan berikut ini. Sang Kapten William Plim sudah 3 kali absen latihan jelang PSM Makassar bertandang ke markas Persebaya pada Jumat 18 Agustus 2023. Setelah pertandingan melawan Bali United, William Plim tidak terlihat bersama PSM Makassar. Informasi terbaru, William Plim tetap berada di Bali lantaran ada urusan keluarga. Hal ini mengisyaratkan William Plim tidak memperkuat PSM Makassar lawan Persebaya Surabaya. Sebagai gantinya, duet lini depan PSM Makassar diprediksi akan mempercayakan kepada Everton Nascimento dan Adilson Silva. Jika William Plim absen, maka PSM Makassar masih memiliki sejumlah opsi untuk lini depan.
Di bawah asuhan Bernardo Tavares, musim ini PSM Makassar selalu mengandalkan duet striker dan pilihan utamanya yakni William Plim tandem dengan Everton Nascimento. Namun dalam 3 laga terakhir, William Plim kerap ditandemkan dengan Adilson Silva di menit-menit awal, sehingga tanpa William Plim lawan Persebaya nantinya, maka ada kesempatan Everton Nascimento dan Adilson Silva yang akan diduetkan. Tentunya ini akan menjadi penampilan perdana bagi Everton Nascimento dan Adilson Silva diduetkan. Sejauh ini penampilan Adilson Silva masih meragukan sebab belum juga mencetak gol untuk PSM Makassar. Adapun Everton Nascimento baru mencetak 1 gol hingga pekan 8 Liga 1 2023-2024. PSM Makassar sebenarnya masih memiliki sejumlah opsi lain untuk posisi striker. Mereka yakni Andi Harjito yang sudah mencetak 1 gol, lalu ada Donald Bisa dan Ricky Pratama. Sang Kapten William Plim sudah 3 kali absen latihan jelang PSM Makassar bertandang ke markas Persebaya pada Jumat 18 Agustus 2023. Setelah pertandingan melawan Bali United, William Plim tidak terlihat bersama PSM Makassar. Informasi terbaru, William Plim tetap berada di Bali lantaran ada urusan keluarga. Hal ini mengisyaratkan William Plim tidak memperkuat PSM Makassar lawan Persebaya Surabaya. Sebagai gantinya, duet lini depan PSM Makassar diprediksi akan mempercayakan kepada Everton Nascimento dan Adilson Silva. Jika William Plim absen, maka PSM Makassar masih memiliki sejumlah opsi untuk lini depan. Di bawah asuhan Bernardo Tavares, musim ini PSM Makassar selalu mengandalkan duet striker dan pilihan utamanya yakni William Plim tandem dengan Everton Nascimento. Namun dalam 3 laga terakhir, William Plim kerap ditandemkan dengan Adilson Silva di menit-menit awal, sehingga tanpa William Plim lawan Persebaya nantinya, maka ada kesempatan Everton Nascimento dan Adilson Silva yang akan diduetkan. Tentunya ini akan menjadi penampilan perdana bagi Everton Nascimento dan Adilson Silva diduetkan. Sejauh ini penampilan Adilson Silva masih meragukan sebab belum juga mencetak gol untuk PSM Makassar. Adapun Everton Nascimento baru mencetak 1 gol hingga pekan 8 Liga 1 2023-2024. PSM Makassar sebenarnya masih memiliki sejumlah opsi lain untuk posisi striker. Mereka yakni Andi Harjito yang sudah mencetak 1 gol, lalu ada Donald Bisa dan Ricky Pratama. PSM Makassar mengusung misi bangkit ketika menantang Persebaya Surabaya pada Liga 1 2023-2024. Kemenangan wajib diraih. 3 poin dari markas Persebaya akan menjadi modal berharga Wiljan Pling CS berlaga di playoff AFC Cup 2023. Kemenangan akan mengangkat moral dan mentalitas penggawa PSM Makassar. Namun memperoleh kemenangan lawan Persebaya tidaklah mudah lantaran PSM Makassar akan tampil di hadapan Bonek dan Bonita. Laga bertajuk duel klasik ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat 18 Agustus 2023 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kedua kesebelasan akan berjuang mati-matian demi 3 poin. Tim menang merangsek ke papan atas, tim kalah akan turun di papan bawah. PSM Makassar dan Persebaya sama-sama mengoleksi 11 poin. Laskar Pinisi di peringkat 10, Bajul Ijo di posisi 12. Pengamat sepak bola Basri Badussalam menilai sangat penting bagi PSM Makassar mendulang 3 poin atas Persebaya. Ex-asisten pelatih Borneo dan Sulut United ini melihat PSM Makassar belum temukan permainan terbaiknya. Terbukti dengan sudah 3 kali mereka kena comeback, padahal musim lalu justru mereka yang selalu mampu membalikkan keadaan. Menurutnya hal ini dipengaruhi lawan sudah mulai mengetahui kelebihan dan kekurangan anak asuh Bernardo Tavares. Ditambah lagi pemain sering kehilangan kontrol dan berbuah kartu merah, makanya PSM Makassar sering kesulitan membalikkan keadaan. Demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 18 Agustus 2023. Jangan lupa saksikan live komentari laga Persebaya Surabaya versus PSM Makassar bersama Alfian Malik dan Kaswadi Rasak di channel YouTube dan Facebook Tribun Timur sesaat lagi. Dan juga jangan lupa saksikan terus perkembangan terbaru di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Ferenc Retno mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.